wabarakatuh. Saya Alfanika Rahmawati, NIM 400141908 akan mempresentasikan alat peraga yang saya buat, yakni mengenai bab tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dilihat ini, walaupun ini terlihat hanya satu alat peraga saja, tapi ini mencakup dua alat peraga. Coba kita balik terlebih dahulu. Ini terdapat paku. Paku ini dapat digunakan sebagai alat peraga untuk menerangkan konsep tekanan. Untuk bagian yang ini, yakni tekanan zat cair terkhusus pada tekanan hidrolisis. Tujuan dari percobaan tekanan hidrolisis yaitu agar siswa mampu melakukan percobaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrolisis. Mari kita coba. Pada tekanan hidrolisis ini, saya menggunakan papan kayu yang telah dibidikan agar dapat berdiri, kemudian pipa U dan selang. Saya menggunakan selang yang biasa digunakan oleh para tukang bangunan dan sangat mudah ditemukan pada toko bangunan. Kemudian ada corong yang telah ditutup dengan balon yang dipotong bagian atasnya terlebih dahulu. Kemudian ini ada air ditaruh pada suatu gelas, bisa di gelas, bisa di botol bekas. Kemudian ada menggaris. Ini di dalamnya juga ada air. Air ini saya menggunakan air biasa yang ditambahkan dengan pewarna. Air ini dimasukkan melalui corong ini. Setelah dimasukkan lalu ditutup. Untuk menggabungkan corong dengan selang, kita menggunakan lem bakar. Percobaan ini pertama saya menggunakan air biasa. Dapat dilihat pada awal tekanan hidrolisis di dalam pipa U yakni sama, yakni pada angka 21, sebab tekanan hidrolisis merupakan tekanan zat cair pada keadaan mutlak atau setara. Kita mulai. Corong kita masukkan kepada air. Ini menunjukkan angka 1 dan kita lihat bahwa air pada bagian sini turun menjadi 20, sedangkan bagian ini naik menjadi angka 21, hampir 22. Kemudian kita masukkan lagi, coba kita ke angka 5. Dapat dilihat pada bagian ini air di antara 18 dan 19, dan ini menunjukkan angka 22 ke 20, 23 ke 24. Kemudian kita tuang air ini dan kita ganti dengan air garam yang telah saya siapkan tadi. Kita tuangkan dulu. Tidak apa sedikit. Ini kan 6-12, maka kita memiliki air dengan itu ukurannya 6. Kita coba pada air garam, larutan garam. Kita masukkan dulu ke 1. Ini menunjukkan angka antara 20 dan 21, dan ini sudah menunjukkan angka 22. Lalu kita masukkan ke angka 9, atau ini sudah masuk itu 3 cm. Jadi perubahan di sini 19, dan ini menunjukkan angka 23. Ternyata dari air di air biasa maupun air garam terdapat sedikit
perbedaan, sebab tekanan hidrolisis itu memiliki faktor, yakni pertama percepatan gravitasi, perbedaan massa jenis, lalu ada juga permukaannya. Lanjut kita ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan mengenai tekanan, konsep tekanan. Sebelumnya airnya bisa dituang terlebih dahulu. Pada konsep tekanan kita menggunakan balon. Kita coba pada bagian pakunya ini ada dua bagian, yakni bagian paku yang tumpul atau bagian paku yang atas yang biasa bagian yang kita pukul, dan ini bagian yang runcing. Apakah ada perbedaan? Mari kita lihat. Pada bagian yang tumpul ini balon kita tekan, ternyata balon tidak meletus. Sedangkan pada balon yang bagian runcing apakah meletus? Dengan tekanan maka dia akan meletus. Apa yang menyebabkannya? Sebab pada tekanan pada permukaan yang besar maka tekanannya itu kecil. Sedangkan pada bagian yang memiliki tekanan yang lebih kecil maka tekanan yang diberikan tinggi sehingga balon dapat meletus. Namun hal itu tidak terjadi jika paku yang runcing ini, jika ini lebih dalam satu bidang yang lebih kecil, maka hal itu tidak terjadi karena luas bidangnya besar. Sehingga dapat disimpulkan pada konsep tekanan bahwa tekanan pada suatu bidang yang luas maka tekanannya yang diberikan kecil, sedangkan pada luas bidang yang kecil maka tekanan yang diberikan tinggi. Sedangkan pada tekanan hidrolisis itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu permukaan, massa jenis, dan gaya gravitasi dari suatu tempat. Untuk ketiga dari percobaan ini, yakni dalam melakukan percobaan diharapkan perlunya pengawasan dari orang yang lebih tua, sebab kita menggunakan paku. Paku ini jika ini berkarat maka dapat membahayakan anak-anak. Jika terkena maka perlu segera dibersihkan dan diberi obat seperti betadine. Kemudian pada tekanan hidrolisis kita menggunakan pewarna. Pada pewarna ini juga harus berhati-hati saat menggunakannya, sebab jika terkena pakaian akan meninggalkan noda pada pakaian tersebut. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.